Baik pemirsa, kita tanpa terasa sudah pada posisi di segmen keempat di acara Inspirasi Sukses, tetap kerjasama antara Jember 1 TV dengan Gold Dream Indonesia, konsultan SDM dan manajemen, dan kita masih didukung penuh oleh Bernadiland, hunian tengah kota dengan suasana pegunungan, dan kita berada di lokasinya Bernadiland. Mungkin pemirsa yang baru melihat kita, menonton kita, mungkin kaget kok ini perumahan besar dengan kawasan 43 hektar, tapi ini kok ada rumah Madura, ya, ada di belakangnya ini ada lokasi petik buah, karena memang perumahan ini dikonsepkan berbeda, karena ini konsepnya one stop living. Bagaimana orang kalau beli perumahan di sini bisa liburan di sini, berwisata, bisa nongkrong-nongkrong di tempat yang mungkin berbeda, anaknya bisa main-main di sini, dan nanti ada pasar juga, fresh market juga. Ini luar biasa, ini hunian yang sangat diidamkan oleh semua orang. Ya, Bernadiland, hunian tengah kota dengan suasana pegunungan. Baik Pak, kita segmen terakhir ini Pak, tapi saya masih ada waktu lah, kita ngobrol pengalaman tadi. Jadi kalau Pak Haji Slamet ini luar biasa pemirsa, karena beliau tadi juga nyampaikan, saya ini aman terus Pak. Jadi saya setiap apa yang saya lakukan ini ternyata tidak dari hutang malah, ya Pak ya. Ya ini memang ya agak berbeda dengan saya. Kalau saya Pak, memang ya agak berani, tapi dulu Pak, sekarang agak ngurangi ya. Jadi dulu saya ini tanpa modal, nggak punya uang, ya udah, tapi tetap hutangnya harus terukur ya. Jadi saya pun dulu berangkat dari hutang tapi terukur. Ya, dan memang kenyataannya ya kadang mampu bayar, kadang enggak, ya biasa liku-liku begitu. Tergantung mindset kita, Pak. Ya, kalau kita bisa nikmati ya bisa kita lalui dengan indah kan gitu, Pak. Ya. Kalau Pak Eko ngalami seperti apa, Pak? Dalam hal ya, kalau saya sebetulnya sama dengan Pak Haji. Ya. Jadi kembali lagi apa yang tadi disampaikan adalah pola hidup atau gaya hidup. Saya membiasakan diri untuk gaya hidup yang sederhana. Artinya ketika orang lain punya seperti ini, saya tidak ingin saya harus seperti itu. Semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, ya itu saja yang dibeli. Jadi jangan yang neko-neko. Ketika kita sudah melakukan suatu hal yang neko-neko, seorang pengusaha itu berisiko tinggi. Kecuali kalau memang sudah mampu ya, sudah saatnya kan gitu. Justru itu, kalau sudah mampu, dalam hitung-hitungan sudah ada, baru gitu. Tapi sebetulnya kalau yang namanya pengusaha itu kan selalu dalam posisi ingin berkembang dan berkembang. Artinya apa? Tadi seperti Pak Haji Slamet menyampaikan dari satu usaha berkembang ke usaha yang lain. Dan kalau wirausaha memang harus begitu. Artinya apa? Berani dari zona yang nyaman, comfort zone menjadi dangerous zone. Dalam dangerous zone, tapi dalam rangka untuk tumbuh kan begitu. Ya, dan itu di situ pasti ada tantangan, ada kesulitan. Nah, itu yang harus kita beranikan diri kalau mau berkembang gitu. Jadi ketika kita mau berkembang atau baru mau bukan hanya berani utangnya aja, tapi tidak berani ngadepi tantangan yang dalam hal bisnisnya gitu Pak ya. Ya betul, apalagi sudah berani utang sifatnya konsumtif lagi. Wah, ini sangat bahaya pemirsa. Jangan pernah terjadi. Berani berutang tapi kenyataannya bukan untuk mengembangkan usaha, tapi justru yang sifatnya konsumtif. Nah, ini sangat bahaya. Oke. Nah, Pak Haji ini Pak. Jadi tadi sudah sempat sekilas cerita tentang pengalaman itu. Nah, strateginya apa? Kan Pak selama ini ya alhamdulillah mungkin relatif sudah ya mungkin kayak sudah cukup lah ya, rumah, mobil, macam-macam. Ternyata berangkatnya juga tidak dari juga gitu, tidak dari hutang. Usahanya juga berkembang juga tidak dari hutang. Ini juga luar biasa. Kalau saya dulu berpikirnya kesuwen balik ke hutang, Pak. Cuk ngenteni nabung kapan kan? Kalau saya dulu berpikirnya memang begitu, Pak. Ya. Dan ya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi memang saya akhirnya pada saatnya orang juga ya masuk Arab gini terus kan mungkin begitu Pak. Kalau tantangannya terlalu besar dengan kemampuannya, kita kan umur juga semakin ya. Nah, menurut kalau sarannya Pak Slamet nih gimana? Menyangkut strategi ini Pak, menyangkut strategi usaha pengembangan. Ya mohon maaf dengan teman-teman yang lain, barangkali memang saya beda dengan yang lain. Karena memang sebenarnya kita itu disediakan dana untuk usaha. Perbankan itu memang dalam rangka untuk menyediakan dana bagi orang yang membutuhkan.
Nah kebetulan saya sering ditawari juga, cuman karena saya hati-hati tadi, saya tidak pengen ketika saya ini usaha, kemudian usaha yang belum berjalan lancar, terus kemudian ya saya yakini bahwa umur manusia itu sudah ada ketetapan. Jadi tidak nunggu tua, ketika saya diambil masih muda, saya meninggalkan utang, saya kasihan pada anak dan istri saya, mati meninggalkan utang. Meskipun di bank sebenarnya ada Pak, ada asuransi Pak. Ya. Kalau meninggal lunas Pak. Ya ada, memang sebagian itu, tapi ada kredit-kredit tertentu yang istilahnya lunas. Begitu, ya? Nah, tidak begitu, makanya itu saya lebih baik hati-hati tidak hutang. Kalau bisa kita mati ninggalkan warisan, tabungan. Jadi anak dan istri saya masih bisa sekolah, masih bisa buka usaha kecil-kecilan. Harus memulai lagi karena memang mungkin kalau memang ditinggal muda kan seperti itu yang harus dilakukan. Jadi harus bergulir. Maka dari itu, dan yang lebih fokus lagi itu kita tidak perlu gaya hidup yang terlalu berlebihan. Intinya ya menyesuaikan dengan kebutuhan, mengikuti. Nah, itu yang orang itu kan alaminya, meskipun tidak bermewah-mewahan, alaminya itu mengikuti dengan kemampuan Pak. Betul. Contohnya dulu kita motor cukup, ya, gak bingung mobil, tapi pas ada uang ini akhirnya mikir mobil kan gitu Pak. Mobil satu sudah, wah alhamdulillah mobil satu kayaknya udah nggak pengen lagi. Tapi begitu penghasilan meningkat mikir, wah kayaknya satu gak cukup kan gitu Pak. Pernah ngalami gitu Pak? Cuma perlu dikontrol Pak. Artinya begini, kalau kita pengen sesuatu, kita lihat kontrol dulu di rekening. Nah, rekening ini saya punya hutang berapa, atau dananya lebih lah. Baru yang kelebihannya itu kita mau apa itu baru. Selama cukup dan mampu tidak ada masalah. Nah, tapi kalau nggak cukup dan nggak mampu, itu nekat, itu yang justru masalah kan gitu Pak. Itu yang saya hindari. Ya, jadi pemirsa, jadi justru bukannya kita melarang itu enggak, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Selama mampu, kenapa tidak? Tidak ada masalah. Tapi kalau itu belum, ya kita harus kontrol kan begitu, ya. Oke, Pak Eko, ada saran Pak. Ini kebetulan Pak Eko ketua komunitas Jember Entrepreneur Community ya, Jeko. Mungkin ada hal atau program yang juga mau dianu, karena Jeko ini kan fokus concern pada dunia kewirausahaan ya, entrepreneurship. Ya mungkin nanti apa yang ada program dalam waktu dekat Pak untuk masyarakat biar bisa mungkin mau bergabung dengan Jeko gitu. Ya. Jadi pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, kami berharap bahwa Jember ini menjadi kota entrepreneur. Ya. Artinya apa? Artinya banyak pengusaha-pengusaha yang ada tinggal di Jember gitu. Nah, untuk itu, untuk menjadi seorang wirausaha kan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Perlu ada ilmu-ilmunya, ada trik-triknya yang harus kita ketahui. Insya Allah dalam waktu dekat pemirsa dan Pak Nyoman dan juga Pak Haji Slamet. Pak Haji Slamet juga ini merupakan anggota Jeko gitu ya. Jadi insya Allah di 2017 kita akan rekrutmen kembali anggota Jeko yang baru. Jadi masyarakat Jember dan sekitarnya apabila ingin menjadi seorang pengusaha, bergabunglah nanti ke Jeko, Jember Entrepreneur Community. Insya Allah barokah, insya Allah punya kemampuan untuk berbisnis. Jangan takut dengan bisnis, jangan takut dengan tantangan. Harus berani memulainya. Kapan kalau kita tidak mulai kalau bukan dari sekarang? Oke, luar biasa. Pemirsa, tepuk tangan nih untuk Pak Eko ini ya. Kalau Pak Haji ini ada yang sampaikan untuk pemirsa ini. Pemirsa Jember TV 1 yang saya cintai, bahwasanya ke depan kita tetap mencoba untuk mengajak anak-anak kita. Jadi kalau bisa jadi pengusaha, meskipun dari kecil-kecil tidak apa-apa. Karena apa? Kalau jadi pengusaha itu kita nggak perlu disuruh-suruh. Tidak ada nyuruh, tidak ada memarahi. Jadi setinggi apapun jabatan Anda di suatu instansi atau perusahaan, maka Anda tetap karyawan. Tapi kalau Anda menjadi wirausaha, Anda adalah bos. Itu saya kutip dari Bob Sadino. Maka itu sangat inspiratif untuk kita berjiwa menjadi pengusaha. Jadi jangan hanya jadi pegawai. Karena apa? Pegawai itu kayaknya, maaf kalau yang sudah jadi pegawai, tapi bukan berarti saya tidak senang. Tetap silakan, tapi mencobalah membuka wawasan bahwasanya
membuka usaha dari kecil-kecilan supaya nanti Anda ketika Anda mengalami zona aman di dalam berusaha, maka Anda tinggal memutuskan. Nah, itu penting. Jadi supaya apa? Mulai sekarang ajarilah anak-anak Anda untuk menjadi pengusaha. Oke, luar biasa Pak Haji Slamet, sosok yang memang lama bergelut sebagai distributor edamame, sekarang sudah buka outlet lagi edamame di pusat oleh-oleh di Jubung ya Pak ya, di dekatnya rest area. Dan Pak Eko dari Jember Independent Community dan selaku pengusaha distributor Sika ya, produk bahan bangunan. Dan pemirsa, memang kalau kita mau cepat, kita mau tumbuh berkembang secara cepat, memang kita harus suka tantangan. Dan memang dunia itu ada di dunia seorang wirausaha, seorang pengusaha. Karena kalau di dunia yang lain biasanya orang lebih cenderung nyaman, cenderung guys pokoknya mengalir, pokoknya kerja, pokoknya ada bayaran, selesai. Tapi kalau di dunia entrepreneur tidak bisa begitu, karena kita harus tumbuh terus, berkembang terus, dan menghadapi tantangan terus-menerus. Sehingga tanpa kita sadari, secara kemampuan kita meningkat dan secara penghasilan kita juga akan cepat meningkat. Baik pemirsa, ikuti terus Inspirasi Sukses hanya di Jember 1 TV setiap Senin pukul 20.00, dan kita kembali bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.